adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Sudah tiba saatnya rezim Jokowi punah. Jokowi ditinggal koalisinya. Begini kalau presiden hanya boneka partai. Makin memperlihatkan kepada kita, pada akhirnya presiden ini akan ditinggal sendiri oleh rekan-rekan koalisinya. Ini masih tahun 2021. Saya kira memasuki tahun 2022, tahun politik yang kita sebutkan, akan semakin kentara di mana presiden betul-betul akan ditinggalkan oleh rekan koalisinya. Gejala-gejala presiden ditinggalkan ini makin hari makin kentara. Ya, dari hal-hal yang kelihatan sepele, tapi menunjukkan betapa presiden sebetulnya ya ditinggalkan oleh rekan-rekan koalisinya. Menggambarkan kepada kita bahwa semakin besar koalisi sebetulnya bukan membuat efektivitas pemerintah makin menguat, tapi sebaliknya membuat efektivitas pemerintah itu makin lambat. Itu terlihat dalam suasana yang seperti sekarang. Tarik-menarik antara partai politik, ya. Gejalanya suara-suara yang kritis itu tidak terlalu, sudah semakin senyap. Semakin senyap? Ya. Kenapa? Ya banyak alasan lah, banyak faktor ya. Jadi Republik ketakutan gitu? Ada gejala seperti itu. Itu kan yang dicatat oleh misalnya oleh lembaga-lembaga pengamat demokrasi ya. Termasuk di ekonomis yang menganggap bahwa demokrasi Indonesia itu dari sepenuhnya bebas sekarang menjadi flow demokrasi. Kinerja itu kan perlu terus-menerus dievaluasi. Evaluasi itu adalah apakah capaian-capaian yang diinginkan oleh presiden sesuai atau tidak dengan visi misinya. Presiden Bapak Joko Widodo dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju yang bertempat di Istana Negara. Yang hadir dalam pertemuan tadi ada 7 Ketua Umum dan 7 Sekjen. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Sudah tiba saatnya rezim Jokowi punah. Jokowi ditinggal koalisinya. Begini kalau presiden hanya boneka partai. Presiden Jokowi mulai ditinggalkan teman-temannya. Pasti menyulitkan. Pikiran rakyat Bekasi.com. Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, Presiden Joko Widodo mulai ditinggalkan oleh teman-teman dari partai politik pendukung koalisinya. Menanggapi fenomena ini, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebutkan bahwa hal ini pasti menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Jokowi. Ini pasti menyulitkan pemerintahan Presiden Jokowi. Tuturnya sebagaimana dirangkum pikiran rakyat Bekasi.com dari kanal YouTube pribadinya pada Senin, 6 Desember 2021. Menurutnya permasalahan terbesarnya adalah pemerintahan Jokowi saat ini banyak diisi oleh orang-orang yang sibuk untuk menatap Pilpres 2024. Kalau kita menyebut beberapa menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, jelas mereka adalah kaum 2024, ucapnya. Mulai dari Menko Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto yang tidak barangkali cuma Muhadjir Effendi dan separuh Mahfud MD. Jadi Mahfud tidak menskenariokan, tapi kalau diajak pasti mau, sambungnya. Tak hanya nama-nama di atas, dirinya juga menyebut sosok lain seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Tri Risma Harini, dan Luhut Binsar Panjaitan. Ini kata Refli jelas sangat menyulitkan Jokowi karena harus berhadapan dengan tokoh-tokoh kunci yang tidak lagi berpikir untuk mensukseskan jalannya pemerintahan. Mereka memupuk investasi untuk 2024 dan itu adalah tokoh-tokoh kunci pemerintahan yang memiliki peran signifikan dalam pemulihan ekonomi dan pemberantasan pandemi, ucapnya. Kemudian Refli Harun pun membeberkan alasan selanjutnya kenapa Presiden Jokowi mulai diabaikan hingga ditinggalkan oleh teman-teman koalisinya. Kita ingat bahwa sangat besar kemungkinan yang namanya pemilu 2024 itu diadakan pada bulan Februari. Dan jika begitu, maka pencalonan presiden dan wakil presiden itu kemungkinan besar dilakukan pada bulan Juni 2023, ujarnya.
Maka secara teknis karena tahun depan 2022, kata dia, tinggal 1,5 tahun lagi pemerintahan Jokowi efektif dan sisanya adalah gonjang-ganjing pemilu 2024. Problemnya memang Presiden Jokowi akhirnya tidak banyak didengarkan lagi karena mereka hanya berkonsentrasi bagaimana masuk ke dalam slot pemilihan presiden atau wakil presiden, tuturnya. Jika di antara para menteri tersebut betul-betul ingin maju menjadi calon, kata Refli, maka mereka harus mengundurkan diri sebagai menteri Presiden Jokowi. Maka Prabowo akan mundur, Erick Thohir kalau misalnya dapat ya mundur juga, Sandiaga Uno akan mundur juga, Erlangga juga sehingga jadi kacau balau kabinetnya, ucapnya. Karena itu ke depan barangkali kita harus mengatur jadwal lagi agar pemilu itu rentangnya tidak terlalu jauh. Dan ide untuk menyatukan pemilu lokal dan nasional dalam tahun yang sama menurut saya bukan ide yang baik, tutupnya. Jokowi minta bangsa Indonesia harus punya watak selalu terdepan, bukan mental pengikut. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus memiliki watak trendsetter atau selalu terdepan dan berpengaruh dan bukan menjadi follower yang hanya menjadi pengikut. Hal tersebut diungkapkan saat membuka Kongres DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional di Indonesia di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak segenap bangsa Indonesia untuk melakukan kelompatan kemajuan agar bisa melebihi pencapaian negara lain. Kita harus melompat. Kalau tidak melompat, ya jangan berharap kita bisa mendahului negara-negara lain yang sudah lebih maju lebih dari kita. Kita harus melakukan lompatan kemajuan. Kita harus berwatak trendsetter, bukan watak followers. Katanya seperti dikutip dari Antara, Senin 6 Desember 2021. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia harus bisa mendahului negara lain dalam dunia saat ini semakin kompetitif. Karena itu tidak mungkin Indonesia mendahului negara lain bila menggunakan jalur dan cara yang sama, melainkan harus menemukan jalur dan cara-cara baru. Kita tidak boleh melalui anak tangga yang dulu dilalui negara maju. Kalau itu kita lakukan, kita tidak mungkin bisa mendahuluinya. Ini pasti, ujar dia. Upaya menjadi lebih unggul dibanding negara lain juga merupakan bagian dari memperjuangkan kedaulatan. Maka dari itu, dalam zaman penuh disrupsi saat ini, kedaulatan harus diperjuangkan dengan inovasi dan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan saat ini yang harus dilalui dengan inovasi adalah revolusi industri jilid keempat dan pandemi COVID-19. Revolusi industri jilid keempat telah mendisrupsi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memaksa dunia untuk berhenti sebentar dan harus mengembangkan cara dan normalitas baru, kata Presiden. Namun, kata Presiden, tantangan-tantangan tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memotivasi segenap bangsa agar menemukan inovasi supaya tetap maju dan bergerak. Tatkala dunia lockdown di mana-mana, kita dengan teliti mengendalikan pandemi dan ekonomi harus digerakkan secara hati-hati, kata Presiden Jokowi. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.